Ini sebagaimana yang sudah kita pahami, targetnya adalah bisa baca Quran dengan tajwid tanpa menghafal ilmu tajwid, dan dengan kualitas kelancaran terbata-bata, ya. Nah, jadi putus-putus dulu, tapi benar dalam kaidah yang berpotensi berpotensi kesalahan besar, seperti salah huruf, panjang pendek, harokat, sukun tasdid. Nah, bahkan sampai di penguasaan tajwid dasar berupa dengung dan jelas. Nah, ini Masya Allah. Hingga ini adalah target di pratilawah. Nah, target ini diawali tentu dengan, karena ini ada 2 langkah untuk bisa baca Quran, gitu kan. Yang pertama semat ijaiyah, yang kedua semat dobet. Maka kita awali dulu bagaimana semat ijaiyah. Cara semat untuk menuntaskan ijaiyah pada anak didik kita, pada putra putri kita, ya. Nah, di semat ijaiyah kita akan pelajari apa sebetulnya target dari semat ijaiyah. Nah, kalau di dalam buku pratilawah yang warna hijau ini, itu dari halaman 3 itu sampai halaman 31, ya. Ya. Oh iya, mohon maaf ini. Asekandar, jadi harus bergeser ini, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi semat hijaiyah di sini targetnya bisa membaca hijaiyah dengan sambung. Jadi polanya sambung. Jadi tidak terpisah, tapi langsung sambung. Sebagaimana contoh berikut ini, mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini dia langsung bisa membaca sambung, ya. Dan memang cara membacanya masih putus-putus, seperti do, do, do. Nah, ini targetnya dulu. Nah, bisa membaca huruf sambung dengan putus-putus. Nah, biarpun putus, yang kita disiplinkan adalah targetnya dia disiplin 1 harokat, maka tidak berbunyi demikian. Do, do, do. Nah, gitu. Oh, begitu bukan. Tapi cukup pendek, 1 harokat. Do, do, do. Nah, begitu. Ya. Tadi sa, sa. Coba kalau ba sama-sama. Bagus. Nggih. Barakallahu fiik. Maka bukan ba. Nah, begitu ya. Apa bisa dirasakan bedanya? Ba, nah itu kan bisa dirasakan ya. Terlalu panjang. Baik, ini targetnya bisa baca sambung, ya, huruf sambung dengan putus-putus, ya, dan disiplin 1 harokat. Ulangi coba, bisa baca huruf sambung, putus-putus, ya, tepat 1 harokat. Nah, begitu ya. Ini targetnya dulu kita pahami. Dan kemudian ingat bahwa target belajar yang pertama dan utama, khususnya di usia-usia tufulah, balita ya 0 hingga 7 tahun, atau di usia tamyiz 7 hingga 10, atau yang bahkan masih memiliki hutang pengasuhan dalam pembentukan karakter belajar. Bagaimana itu? Sudah gede tapi belum cinta belajar. Nah, ini hutang pengasuhan. Maka kalau hutang pengasuhan, maka target pertama ketika kita mengajarkan Al-Quran dan tidak boleh tidak mencapai target. Apa itu? Terbentuknya pondasi karakter belajar, yaitu cinta belajar. Maka kita harus mengatur dosis dengan menerapkan metodologi, sehingga dosis yang kita berikan kepada peserta, siapapun murid kita, itu akan terasa ringan, ya. Sehingga kalau overdosis biasanya
ujungnya apa? Mutung. Ya, karena nggak bisa-bisa, gitu ya. Maka harus diatur dosisnya. Oke. Baik. Ini sekarang sudah ada ayah, berarti ayah bunda ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah, semoga barokah ini. Ya, maka baik ayah bunda, itulah target pertama dan utama yang tidak boleh lepas dalam proses pembelajaran Quran, yaitu membentuk pondasi karakter belajar, yaitu cinta belajar, sehingga nanti ia akan menjadi pembelajar seumur hidup, insyaallah. Baik, selanjutnya, nah dari kita kembali cara mudah untuk mengajarkan hijaiyah, mudah bagi yang ngajar, mudah juga bagi yang belajar. Nah, yang pertama adalah talqin. Nah, ini metodenya berbasis 3T. Ini 3T ini kita perhatikan. Ulangi, talqin, ya, hadirkan contoh bacaan yang optimal. Nah, kalau nyontoni itu yang optimal. Maksudnya optimal bagaimana? Sesuai dengan kemampuan maksimal yang saat ini Allah ajarkan kepada kita. Kita sudah bisa ini nah begitu kan, sudah bisa, tapi muridnya nah kemudian gurunya ikut-ikutan jangan. Kalau dia lupa, maka ayo apa tadi, nggak lupa juga ya, akhirnya dia beritahu, lihat mulut loh, jangan. Kita tetap hadirkan bacaan kita yang terbaik. Walaupun misalnya ayah bunda belum bisa mencontohkan secara tartil optimal, nggak apa-apa, tapi yang jelas apapun suara yang keluar dan itu terbaik pada kita, kita hadirkan sebagai contoh yang hendak kita talkinkan kepada peserta kita. Nah, begitu ya. Jadi hadirkan, kalau bisa ya jangan gitu ya. Baik. Atau misalnya ada misalnya lintas usia, tidak hanya balita, mbah-mbah misalnya usia 80 tahun misalnya ya, diajarin go, tapi dia apa? Go, nah gitu kan ya, seko biasanya. Maka kalau demikian bagaimana? Apakah harus tiru-tiru go gitu kan? Maka tidak, kita sudah bisa kok go, maka kita talkinkan yang sama. Go, dia go, ya barakallah, kan baru bisa begitu ya, proses gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian dalam proses talqin, agar terwujud suasana peserta itu mencintai belajar dan tidak overdosis, maka kalau sudah diulang-ulang kok sampai 5 kali kok nggak ketemu-temu, nggak apa-apa dulu, sementara itu dulu ya. Yang mendekati dulu nggak apa-apa, tidak harus sama persis seperti kita dulu. Nah, maka ukurannya nanti minimal beda dan dekat. Ulangi ya Pak. Contoh nih, misalnya peserta belum bisa membedakan antara A dengan apa? Belum bisa nih. Maka dia bisanya gini, A sama kan? Betul nggak? A kan begitu. Maka yang ditargetkan cukup beda saja, tidak harus sampai betul-betul optimal. Contoh misalnya dia A, yang sini udahlah, yang penting udah beda dulu ya. Yang penting jangan sampai A di sini ba gitu kan. Ini sudah kemana-mana kan gitu ya, betul nggak? Ya begitu. Maka bertahap. Dan kalau memang itu kelemahannya, kadang-kadang kita memakluminya, sudah ditalkin 5 kali atau 10 kali, keluarnya ya tetap oh ya sudah, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Bahkan dulu ada balita itu sampai begini ditalkin, kan gampang tuh, sate, es krim,
S teh, gitu kan? Gampang itu S. Tapi keluarnya apa? Fa, malah begitu. Begitu ya, saudara Wah ya. Iya, anak sendiri. Itu aneh itu, sa nggak bisa, fa bisa. Nah, fa akhirnya apa? Ya sudah, dia bisanya begitu. Fa, ya ditakin sa, fa. Berapa kali diingatkan juga masih begitu. Maka dalam kondisi seperti ini termasuk kelemahan. Termasuk apa? Kekurangan. Ulangi apa? Maka kita toleransi. Kita berikan kelonggaran. Karena kalau kita fokus pada kekurangan, ya, maka dia akan merasa bahwa dia tidak mampu. Paham nggih? Wah, kui terus, baleni terus, orang munggah-munggah, nah, gitu ya. Betul nggak? Stres nggak kira-kira orang begitu? Stres, kecuali kalau ini ada Pak Sukandar, tetap semangat ya, militan soalnya. Ya, kalau misalnya nggak militan bisa berhenti itu ya. Wah, iso wis nganu wis lidah supuh, nah, gitu biasanya. Atau misalnya emang kodratnya nggak bisa begitu ya. Ya, dan 1001 alasan akan dikeluarkan. Ya, maka kita harus bisa bertoleransi kalau melihat kekurangan atau kelemahan. Dan ternyata kelemahan itu banyak atau sedikit? Sedikit dibanding kelebihan. Maka udah ya, fokus pada kelebihan. Ulangi sama-sama, fokus pada apa? Fokus pada kekuatan. Fokus pada apa? Nah, kekuatannya di mana? Yang huruf-huruf yang sekali ditalkin langsung bisa. Atau yang ketika kita talkin 3 kali atau 5 kali ketemu. Masya Allah. Itu kekuatan mereka. Maka itu yang kita fokuskan dan kita seriusi hingga biasa, bahkan diulang-ulang hingga otomatis. Nah, itu penting. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian berikutnya ini dalam proses talqin ya. Nah, kemudian secara detail berikutnya dalam proses talqin, ketika misalnya kita mentalkin, kalau sekali bisa mah alhamdulillah, gitu kan? Misalnya ba, enak, udah selesai kan gitu. Tapi bagaimana kalau ketika kita talkin dia belum bisa kan gitu? Contoh nih, a, nah dia belum bisa, nah gitu kan? Nah, kemudian lagi a, nga lagi gitu kan? Akhirnya naik nah, begitu kan? Wa alhamdulillah. Maka kalau kondisi seperti ini, sesuatu yang tidak langsung ketemu, tidak langsung apa? Butuh proses untuk ketemu, maka ketika ketemu, ulangi sama-sama, ketika ketemu, ketika bisa, segera diulang sebelum lupa. Nah, gitu. Kalau gini, gitu kan? Masa lagi, begitu. Nah, harus begitu. Karena kalau tidak sudah, dia, bagus. Nah, itu yang terbaik, masya Allah. Ya. Coba lagi apa? Hilang. Gitu ya. Maka seketika dapat lagi misalnya gitu. Wah, barakallah, lumayan agak awet. Paham nggih? Ayo mudah ya. Oke, masya Allah. Begitu mudahnya mengajarkan hijaiyah. Oke. Kalau sekali bisa langsung cukup, enggak apa-apa. Kalau berkali-kali nggak bisa 5 sampai 10 kali diulang tadi, maka tidak apa-apa dulu sementara, fokus pada kekuatan atau kelebihan. Oke, baik. Masya Allah, ini kalau training di sekolah nggak detail seperti ini. Kalau ini pelan-pelan, slow motion kan, ya, maka saya detailkan sekalian sehingga lebih tuntas, Masya Allah. Ya, nanti bagi para member yang mau menyimak, boleh silahkan. Oke. Baik, berikutnya adalah T yang kedua adalah tarkiz.
Tarkiz, ulangi, tarkiz, fokus. Ya, ciri huruf tanda baca. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Gini, kalau ngajar nanti pakai alat tunjuk, ya, pakai alat tunjuk yang kemudian setiap kita nyontohin, kita tunjuk ciri hurufnya. Kalau di hijaiyah, ya. Kalau tanda baca berarti ketika sudah sampai di tanda baca, panjang, harokat, a, i, u, dan sebagainya. Nah, sekarang karena hijaiyah, maka fokuskan alat tunjuk seperti saya di sini merah ini, kita fokuskan pada ciri hurufnya. Nah, bisa dipahami? Ya, pada ciri hurufnya. Kelihatan ini tanda merahnya? Kelihatan ya? Oke, caranya begini. Coba dibaca ya, saya talkinkan, silahkan diikuti. A, A, Gha, Kha, Za, Ra, La, Ha, Ha, Ja, Ba, Na, Ma, Wa. Nah, begitu. Kalau kebanyakan biasanya ditunjuk apa? Harokatnya. A, A. Nah, bagi anak balita yang kurang detil, belum detil, dia juga mikir, kok sama ya coretnya ya? Bunyinya beda gitu. Ya, kalau kita lihat lebih detil, yang ditunjuk harokatnya, maka terasa sama. Tapi kalau coba yang kita tunjuk adalah hurufnya, maka oh, itu bedanya. Nah, maka ini memudahkan bagi usia balita dan usia lansia. Untuk apa? Untuk cepat hafal ciri hurufnya tanpa perlu memahami. Bagi orang dewasa tentu lebih cepat karena bisa memahami dan juga bisa menghafal. Baik, itu fokus pada ciri hurufnya. Artinya pakai alat tunjuk. Ditunjuk apanya tadi? Ciri hurufnya. Baik, berikutnya adalah T, yang ketiga adalah tahqiq. Ulangi apa? Nah, apa itu tahqiq? Yaitu perbaikan dilakukan secara bertahap. Nah, jadi nggak langsung ujuk-ujuk, bertahap. Contoh misalnya tadi, ketika ada huruf di sini yang mirip suaranya, ada ha, ada ha, maka targetnya tidak harus tartil optimal, fasih optimal, tapi cukup apa tadi? Beda dan dekat. Nah, bunyinya beda dan dekat. Artinya jangan dibaca sama ha, begitu ya. Ha, nah kan sama. Ha, nah begitu kan? Bukan. Minal beda. Ha, misalnya ha, nah, biasanya begitu. Ha, nah, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan dibaca nah, dekat maksudnya bagaimana? Jangan jauh-jauh ha tapi dibaca ka. Ada kan biasanya usia lanjut usia tuh 80-an 70-an ini ya, ha dibaca ka, ya begitu. Baik, itu perbaikan dilakukan secara bertahap. Nanti kapan akan disempurnakan? Nanti kalau sudah masuk di level 3. Nah, di Quran Metode Ali ada sudah mempelajari 90% dari standar fasih bersanad. Nah, baru itu diajarkan di level 3. Kalau sudah level 3, nggak ada toleransi lagi. Harus fasih optimal. Kecuali tadi kalau itu kelemahan, itu berbeda. Baik, begitu kurang lebihnya. Kenapa harus demikian?
perbaikan dilakukan secara bertahap agar sesuai dosisnya. Agar sesuai apa? Dosisnya. Overdosis itu bisa berujung peserta jadi lemah untuk belajar, akhirnya mutung. Nah, gitu. Maka kalau dia nggak mutung, masih semangat, walaupun belum bisa, tapi besok masih ketemu untuk bisa dilakukan perbaikan. Maka yang perlu kita jaga pertama dan utama adalah membangun kecintaan ia terhadap belajar, terutama Al-Quran. Baik, ini 3T dari talqin. Hadirkan contoh bacaan yang optimal. Tarkiz, fokus pada ciri hurufnya, tunjuk ciri hurufnya, dan tahqiq, perbaikan dilakukan secara bertahap, ya. Tidak overdosis.